hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Ya, sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang wajar bahwa di tiap-tiap bulan Februari, khusus tanggal 14, kita, terutama yang anak-anak muda, merayakan Hari Raya Valentine. Nah, apa itu Hari Raya Valentine? Secara umum itu berarti Hari Kasih Sayang. Kira-kira kisahnya begini, ada seorang uskup bernama Valentinus. Dia seorang tokoh agama dengan merasakan dan menikmati kasih yang daripada Allah. Dia hendak membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi dia telah merasakan kasih dari Tuhan, kemudian dia mengkhotbahkan, memproklamirkan kasih itu kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang lain, dan bahkan kepada semua orang sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. Akan tetapi pemerintahan pada zaman itu tidak senang dengan program proklamasi kasih yang senantiasa dia sampaikan, senantiasa dia kumandangkan. Lalu kemudian dia dimasukkan di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara pun dia terus memproklamirkan tentang kasih itu. Dia membagi-bagi kartu kasih berupa love kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, kepada orang lain. Dan akhirnya sampai dia meninggal, teman-teman yang bersama-sama dengan dia melanjutkan proklamasi kasih itu. Dan akhirnya tanggal lahirnya lah Valentinus ini 14 Februari dijadikan sebagai hari kasih sayang. Jadi tanggal 14 itu adalah tanggal lahirnya Valentinus. Jadi maka 14 Februari dijadikan sebagai hari Valentine. Tidak ada di dalam kalender kita 14 lalu tanggal merah, tidak. Tetapi ini sudah berlangsung secara global, secara mendunia. Itulah hari Valentine. Oleh karena itu, untuk momen kali ini, saya mengajak kita semua untuk hidup dalam kasih, menjadikan kasih sayang itu sebagai gaya hidup kita. Ya, kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, nanti sampai ayat yang ke-12, bahkan sampai akhir daripada pasal itu. Tetapi kita akan bacakan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Disebutkan di situ, marilah kita saling mengasihi. Maka tema yang saya mau bagikan bagi kita berdasarkan konteks ayat ini, dan melihat saat ini kita sedang merayakan hari Valentine, saya mengajak kita mengambil momentum ini dengan tema Valentine, mengasihi sebagai gaya hidup. Ini tema yang akan kita bahas. Teman-teman, sesungguhnya kasih itu haruslah menjadi gaya hidup kita. Bukan saja hanya orang-orang Kristen sebenarnya, tetapi semua orang wajib untuk hidup dalam kasih. Wajib untuk memiliki sifat kasih. Pertama-tama terhadap Tuhan, kemudian juga terhadap sesama. Jadi kita tunjukkan kasih kepada Allah dengan cara mengasihi sesama, dengan cara menjadikan kasih itu sebagai gaya hidup kita. Kita pertunjukkan kasih itu sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, mengasihi sebagai gaya hidup kita bisa terapkan, uraikan di dalam 3 penjelasan berikut ini. Yang pertama, mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah. Disebutkan di situ, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi karena kasih itu berasal dari Allah, kita harus teruskan, kita harus pancarkan, kita harus melakukannya juga. Sebab apa? Sebab Allah telah mengasihi kita dan telah menyerahkan anaknya untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Jadi kasih itu haruslah berasal dari Allah. Mengapa? Kalau kasih itu berasal daripada kita, itu sifatnya terbatas. Tetapi kasih yang berasal dari Allah itu sempurna adanya.
Dan dalam bahasa Yunani asli, kata yang dipakai adalah kata Yunani agapomen dari kata dasar agapao. Kata ini sendiri merupakan kata kerja subjuntif present aktif orang pertama jamak. Tetapi kata agapao itu sendiri mengasihi dengan kasih yang sempurna yang berasal dari Allah. Kalau kasih daripada kita itu terbatas. Kalau kasih kita itu kalau tidak mendapat tanggapan, kalau tidak ada respon, kita akan batal mengasihi kembali. Tetapi kasih yang berasal dari Allah, kasih yang sempurna tanpa harus memandang baik buruknya orang yang kita kasihi. Jadi maka kita mengasihi Allah dengan cara menunjukkan kasih terhadap sesama kita. Jadi kasih ini bukanlah kasih ero, bukanlah kasih muda-mudi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara seorang cowok dengan seorang cewek, lalu mereka menerapkan kasih eros. Itu bukan, tetapi ini kasih agape, kasih Allah yang kita tunjukkan kepada orang lain, kepada semua orang, kepada saudara-saudara, kepada orang-orang percaya yang lain, dan kepada semua orang. Kasih itu harus berasal daripada Allah. Bagaimana caranya? Pastikan kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, sudah terima keselamatan dari Tuhan. Maka kasih itu sudah pasti akan kita terima. Dan kasih itu harus penuh di dalam hidup kita. Maka di bagian lain Tuhan berkata, hendaklah engkau penuh dengan roh. Janganlah mabuk oleh anggur. Janganlah mabuk oleh alkohol. Tetapi kita penuh dengan roh. Dan dengan roh dari Allah itu nanti membuat kita mampu mengasihi dengan tanpa batas. Kasih harus berasal dari Allah. Pastikan hidup kita sudah terima keselamatan dari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama tadi. Jadi mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, mengasihi dengan perbuatan nyata. Di dalam Alkitab yang kita baca, Allah telah mengasihi kita. Di dalam ayat yang berikutnya disebut, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi Allah sendiri telah menunjukkan kasih dalam perbuatannya. Dia kirim anaknya kepada kita. Dia berikan anaknya untuk kita. Bahkan dia berkorban juga. Inilah yang namanya kasih di dalam perbuatan. Maka oleh sebab itu kita harus teruskan kasih itu melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Jadi kita harus mengasihi dengan perbuatan. Ini bukan sekedar wacana. Aku mengasihi dia. Tetapi pas ketemu nggak ada itu kasih-kasih. Nggak ada itu ramah-ramahnya. Nggak. Kita mengasihi, kita harus berlaku ramah. Jadi yang dinyatakan di dalam perbuatan, kasih itu kita tunjukkan melalui sikap ramah terlebih dahulu. Lalu kemudian sikap mengampuni, sifat mengampuni. Kita harus bersedia mengampuni orang. Kita jangan hidup di dalam pertentangan, perselisihan, percideraan terus. Kita harus saling mengampuni, menyelesaikan apabila ada hal-hal, masalah yang telah terjadi di antara kita, di antara satu dengan yang lain. Itu artinya mengasihi dengan perbuatan-perbuatan nyata. Kemudian juga mengasihi dengan memberikan pertolongan. Walaupun kita tahu bahwa dalam hal kita memberikan pertolongan, kita tidak mengharapkan imbalan. Tetapi kita dengan sukarela membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Kita pergi mendoakan dia ketika sakit, mengunjungi, memberikan penghiburan, bukan kata-kata yang menyakitkan, menggurui, menghakimi. Tetapi ketika dia dalam keadaan susah, kita memberikan kata-kata yang menguatkan, mendoakan. Dan juga perlu perbuatan, memberikan bantuan berupa apa yang kita miliki. Mungkin benda, mungkin makanan, mungkin juga uang. Jadi Yakobus mencela orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, kenakanlah baju, tetapi dia sendiri tidak berbuat. Tuhan menginginkan kita melaksanakan kasih. Itu yang kedua, mengasihi dengan perbuatan nyata. Dan yang ketiga, mengasihi dengan komitmen. Nah, mengasihi dengan komitmen ini kita temukan di dalam pengertian dan pembahasan tentang mengasihi
di dalam kala present aktif. Dalam analisa bahasa Yunani, kata mengasihi dari kata agapomen itu waktunya adalah present aktif. Artinya apa? Kita mengasihi dengan berlangsung secara berkesinambungan, bukan hanya sebatas waktu, bukan juga sesuatu yang direncanakan saja, tetapi sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan terus dilakukan, sehingga disebut di situ present aktif. Jadi ini sebuah komitmen. Ini mengasihi tanpa batas waktu dan tanpa batas di dalam hal-hal sampai mana kita mengasihi. Kita mengasihi orang, tetapi orang yang kita kasihi berlaku curang, berlaku kasar terhadap kita. Apakah kita akan berhenti? Nah, ini yang disebut dengan kasih dengan komitmen. Walaupun dia menyakiti kita, mencurangi kita, kita menyediakan pengampunan dan kita terus mengasihi dia. Tetapi jangan juga gegabah bahwa kita harus membuat kehidupannya menjadi lebih baik dalam hal kita mengasihi dia. Kita jangan membiarkan dia masuk ke dalam jurang, hidup terus-menerus dalam kebencian, dalam perbuatan kecurangan. Tentu kita berusaha entah menegur dengan cara yang baik dan cara-cara yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya orang-orang yang berlaku curang terhadap kita senantiasa kita kasihi dan kita berdoa untuk kebaikannya. Jadi hai anak-anak muda, ini utamakan, kasihilah Tuhan Allah dengan cara mengasihi sesama manusia. Komitmen mengasihi Tuhan, lalu kemudian diikuti dengan komitmen mengasihi sesama tanpa batas terhadap orang-orang, tanpa batas waktu, dan tanpa batas terhadap perilaku-perilaku orang itu terhadap kita. Ada orang-orang seperti saya misalnya, ada orang-orang saya doakan, saya baikin, ternyata dia curangi saya, dia jahat, hanya hal-hal masalah kecil, masalah sepele. Saya pernah berpikir secara manusia, saya berhenti mengasihi orang ini. Iya kan? Ini manusiawi. Kita mungkin tidak mampu. Kita berkata ada batasnya saya mengasihi. Tetapi kalau orang ini terus menerus, bagaimana saya mungkin mengampuni? Memang secara manusia susah, tidak mungkin. Tetapi ada roh Allah yang menolong kita. Mengasihi dengan komitmen itu kita harus membutuhkan roh Allah. Mengasihi dengan kasih yang dikehendaki oleh Allah, dengan standar daripada Allah, itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Maka kita harus penuh dengan Roh Kudus, harus memiliki kasih Allah di dalam hidup kita ini. Itu yang mampu kita pancarkan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan situ, hendaklah kamu penuh dengan roh, jangan mabuk oleh alkohol, oleh anggur. Kalau kita perhatikan anak-anak muda sekarang, mengapa begitu berani tawuran? Mengapa mereka begitu berani berkelahi? Mereka sudah dipenuhi dengan alkohol, mereka mabuk, mereka dikuasai, dikendalikan oleh alkohol yang sudah masuk, bahkan narkoba juga mengendalikan hidup mereka, sehingga mereka berani, mereka mampu melakukan, di mana kalau dalam keadaan yang wajar mereka tidak mampu melakukannya, mereka tidak berani melakukannya. Tetapi karena mereka dikendalikan oleh alkohol, mabuk, narkoba, mereka menjadi berani. Demikian juga sebaliknya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, apa yang tidak mungkin kita lakukan dalam hal kemanusiaan yang wajar, kita mampu melakukannya. Misalnya orang menyakiti kita, kita terus mengasihi. Itu tidak bisa kita lakukan dengan manusiawi kita, tetapi ada roh yang penuh sudah diisi dalam hati kita, membuat kita mampu, sampai orang lain heran. Dan itu membuat pertobatan bagi orang lain. Amin teman-teman. Amin semuanya. Kita mengasihi dengan komitmen tanpa batas. Kita juga tidak harus membatasi diri untuk mengasihi orang-orang tertentu saja. Walaupun di dalam kitab suci disebut pertama-tama untuk saudara-saudara seiman. Memang itu benar. Tetapi tanpa batas. Tidak harus memilih-milih. Saya mengasihi orang-orang dengan suku tertentu, saya mengasihi orang-orang dengan kelompok tertentu, tetapi kelompok yang lain saya tidak kasihi. Itu tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Lalu kemudian tidak terbatas oleh waktu. Saya mengasihi dia sampai waktu tertentu. Setelah itu kasih saya memudar. Tidak. Kasih kita bisa memudar karena kemanusiaan. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengasihi dengan penuh komitmen tanpa batas waktu, tanpa batas keadaan-keadaan apapun. Orang merugikan kita, orang mencurangi kita, kita masih terus mengasihi. Tetapi jangan kita biarkan orang itu jatuh terus ke dalam jurang dosanya ya. Tetapi kita terus mengasihi. Ini yang berat, ini yang tidak mungkin dilakukan berdasarkan sifat manusiawi kita. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus yang sudah penuh, yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, membuat kita mampu untuk terus mengasihi. Dan dengan demikian nyatalah kasih kita, dan tentu saja kita lebih mengasihi Tuhan dengan melaksanakan penyembahan setiap saat. Baik di dalam doa-doa pribadi, di dalam ibadah keluarga, dan ibadah bersama dengan komunitas-komunitas sesama orang percaya. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, inilah kasih sebagai gaya hidup. Valentine mengasihi sebagai gaya hidup. Mari kita lakukan, mari kita terapkan. Saya yakin percaya berkat Tuhan menyertai kita semua. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan